Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun, kembali lagi bersama saya Anha Firdaus. Dan di video kali ini kita bakal membahas mengenai struktur beton versus struktur baja. Apa aja sih dua kekurangan dan kelebihan material ini? Kemudian juga apa aja sih kegunaan dari kedua struktur ini Sobat Kang Bangun. Pokoknya kita bakal bahas tuntas mengenai perbandingan dari dua struktur ini, yaitu struktur beton melawan struktur baja. Nah Sobat Kang Bangun, untuk struktur beton dan struktur baja adalah struktur yang umum digunakan di Indonesia. Ada yang menggunakannya secara kolaborasi antara struktur beton dan struktur baja itu digunakan secara bersamaan. Ada juga yang menggunakannya secara terpisah, cuma menggunakan struktur baja doang atau cuma menggunakan struktur beton doang Sobat Kang Bangun. Oke, kita bakal bahas perbedaannya terlebih dahulu ya Sobat. Nah Sobat Kang Bangun, untuk yang pertama kita bahas perbedaannya dulu nih. Perbedaannya terletak di kegunaannya ya. Untuk struktur beton sendiri itu digunakan biasanya umumnya digunakan untuk pembangunan rumah-rumah seperti 1 lantai, 2 lantai atau 3 lantai yang jumlah lantainya tidak terlalu banyak. Sedangkan bila struktur baja sendiri itu digunakan untuk bangunan bentang lebar, contohnya seperti gor atau jembatan Sobat Kang Bangun, atau pabrik juga terkadang menggunakan struktur baja ini Sobat. Nah, bila mana Sobat Kang Bangun ingin membangun rumah yang jumlah lantainya tidak terlalu banyak, itu lebih umumnya digunakan struktur beton ya Sobat Kang Bangun. Tapi tidak ada salahnya bila Sobat Kang Bangun ingin membangun rumah yang bertingkat dengan menggunakan struktur baja, itu sah-sah aja. Cuma lebih diperhatikan lagi kepada kebutuhan dari Sobat Kang Bangun semua. Nah Sobat Kang Bangun, kita bakal membahas kelebihan dari struktur beton terlebih dahulu ya. Untuk struktur beton sendiri, yang pertama kelebihannya terletak di fleksibilitasnya atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk struktur beton sendiri ini tingkat fleksibelnya terletak di seperti pembuatan seluf atau cakar ayam dan lain-lain. Nah bentuknya itu bisa menyesuaikan. Contohnya kan misalkan ada yang melengkung ya. Nah struktur beton itu bisa dibentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Sedangkan struktur baja tidak Sobat. Nah kelebihan yang kedua dari struktur beton ini, dia lebih kuat menghadapi daya tekan. Makanya dalam penggunaan kombinasi antara struktur beton dan struktur baja, biasanya struktur beton digunakan sebagai tiang dan baja itu digunakan sebagai balok-baloknya. Kenapa seperti itu? Karena hal ini bukan tanpa dasar Sobat. Karena beton itu, struktur beton lebih kuat dalam menghadapi gaya tekan Sobat Kang Bangun. Kelebihan yang ketiga dari struktur beton ini, ketika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaannya itu lebih mudah dilakukan. Kenapa? Kalau misalkan kita sedang mengerjakan struktur beton nih, kemudian ingin ada perubahan, itu ya tinggal dibobok saja bagian yang ingin dirubah, kemudian tinggal disambung dan dicor ulang kembali. Sedangkan kalau struktur baja nggak seperti itu. Kalau misalkan Sobat Kang Bangun tok jadi 1 batang terus ingin dirubah, berarti kalian harus merombak keseluruhannya, karena struktur baja itu 1 batangnya 1 batang. Berarti kalau misalkan ingin ada perubahan harus diganti keseluruhannya Sobat Kang Bangun. Kemudian kelebihan terakhir dari struktur beton ini adalah dia lebih baik dalam menghadapi panas dan juga korosi Sobat Kang Bangun. Karena kan kalau struktur baja itu dia ada beberapa derajat tertentu ya yang bisa menyebabkan nanti strukturnya bisa melemah jika terkena panas. Sedangkan beton ini tidak Sobat Kang Bangun. Seperti itu Sobat Kang Bangun untuk kelebihan dari struktur beton sendiri.
Nah sobat, kita tetap harus fair ya, dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Berikutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari struktur beton ini. Yang pertama, struktur beton itu lemah dalam menghadapi gaya tarik. Sobat Kang Bangun, tadi kalau misalkan beton kuat menghadapi gaya tekan, berarti kelemahannya di gaya tariknya. Nah tapi tenang aja, untuk sekarang itu ada solusinya Sobat Kang Bangun. Di dalam beton itu diberi besi tulangan untuk memperkuat menghadapi gaya tarik. Sedangkan tapi kalau misalkan dibandingkan dengan baja WF atau baja profil, tetap saja keunggulan gaya tariknya lebih baik baja dibandingkan dengan struktur beton itu sendiri Sobat Kang Bangun. Kemudian yang kedua dari kekurangan struktur beton ini adalah kalian harus benar-benar memperhatikan komposisi material yang digunakan. Contohnya seperti batunya, terus kemudian pasir dan juga semen, besi dan lain-lain tuh benar-benar harus diperhatikan Sobat Kang Bangun. Jangan sampai nantinya setelah corannya jadi atau misalkan struktur betonnya jadi ada yang rembes atau misalkan ada yang tidak kuat Sobat Kang Bangun. Seperti itu. Jadi struktur beton tuh memang benar-benar harus dibuat oleh orang yang benar-benar paham dan juga ahlinya. Dan yang ketiga, kelemahan dari kekurangan dari struktur beton ini membutuhkan waktu yang banyak dan juga banyak mengeluarkan kos atau pengeluaran. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, kita harus benar-benar memastikan bila ingin Sobat Kang Bangun kuat struktur betonnya itu harus benar-benar dipastikan kering total. Nah, sedangkan dalam menunggu waktu kering total itu kita membutuhkan waktu, sehingga kos yang dibutuhkan pengeluaran itu terletak pada kebutuhan membayar jasa tukangnya Sobat Kang Bangun. Oke Sobat Kang Bangun, berikutnya kita bakal membahas struktur baja. Struktur baja, kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari struktur baja itu yang pertama, dia lebih baik dalam menghadapi gaya tarik Sobat. Bila tadi kelemahan beton terletak di gaya tekan, sekarang kelebihan baja itu terletak di gaya tarik. Sehingga biasanya baja itu digunakan untuk material penghubung Sobat Kang Bangun, atau dijadikan balok dalam sebuah struktur bangunan. Dan dalam bentangnya sendiri pun baja lebih unggul dibanding beton, di mana bentangan beton itu sekarang 3/10, sedangkan bentangan baja itu adalah 3/15 Sobat Kang Bangun, sehingga baja lebih baik dalam menghadapi gaya tekan dan juga memiliki keunggulan dari bentang Sobat Kang Bangun. Kemudian kelebihan yang kedua dari struktur baja ini terletak di cepatnya waktu pengerjaan. Contohnya kita ambil contoh di pengerjaan pembuatan rangka atap. Nah, dengan menggunakan struktur baja kita bisa mengerjakannya dalam waktu 2 minggu, di mana 1 minggu pengerjaan di workshop, kemudian 1 minggunya itu perakitan di lokasi. Sehingga dengan waktu yang lebih cepat ini, waktu pengerjaan struktur baja yang lebih cepat ini, kita bisa menghemat pengeluaran di pembayaran upah kepada tukang. Jadi kita bisa menghemat waktu dan juga bisa menghemat kos di pembayaran tukang Sobat Kang Bangun. Berikutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari baja sendiri Sobat Kang Bangun ya. Oke Sobat Kang Bangun, berikutnya kita bakal membahas mengenai kekurangan dari struktur baja sendiri. Struktur baja itu memiliki 3 kekurangan. Yang pertama, tidak kuat atau lebih cepat menghadapi korosi atau karat. Sebaik-baiknya material baja, dalam waktu beberapa tahun bila maintenance-nya kurang baik, itu akan muncul karat di dalam atau di bagian bajanya Sobat Kang Bangun. Nah, solusinya itu bisa dilakukan pengecatan atau lain-lainnya Sobat Kang Bangun. Jadi kelemahannya yang pertama itu ya mudah berkarat. Yang kedua, baja ini lebih lemah dalam menghadapi gaya tekan, sehingga untuk sambungan-sambungan bila menggunakan struktur baja itu cenderung akan bengkok karena baja ini lebih lemah dalam menghadapi gaya tekan Sobat Kang Bangun. Kemudian yang ketiga, struktur baja ini lebih lemah menghadapi gaya panas karena baja ini kan memiliki
titik-titik didih tertentu ya, sehingga bila sudah mencapai beberapa titik didih nih, struktur baja itu akan melemah dengan sendirinya Sobat Kang Bangun, seperti itu. Oke sobat, sekarang pertanyaannya, mana sih bang yang lebih baik antara struktur baja dan juga struktur beton? Sebetulnya keduanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing atau diri kalian Sobat Kang Bangun masing-masing, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau dari kami ngebangun.com itu merekomendasikan kalau sobat ingin membangun rumah, gunakanlah struktur beton. Kalau misalkan Sobat Kang Bangun ingin membangun rumah ya, baik itu 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Kalau misalkan jumlah lantainya nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan Sobat Kang Bangun ingin membuat bangunan bentang lebar seperti gor, pabrik, dan lain-lain, gunakanlah struktur baja. Jadi semua sudah ada tupoksinya masing-masing ya. Tapi kalau misalkan Sobat Kang Bangun ingin membuat rumah dengan struktur baja, itu sah-sah aja. Contohnya seperti salah satu konsumen kami yang membangun rumah industrial di kawasan Hambaro. Beliau menggunakan struktur baja untuk rumahnya. Menggunakan struktur baja WF ya Sobat Kang Bangun untuk struktur rumahnya Sobat. Seperti itu, tapi semuanya kembali lagi ke kebutuhan kalian Sobat Kang Bangun. Oke, seperti itu ya Sobat Kang Bangun. Mudah-mudahan informasi di video kali ini bermanfaat buat Sobat Kang Bangun semua yang lagi berencana mau membangun atau merenovasi rumah kalian. Ingat, kalau misalkan Sobat Kang Bangun ingin membangun dan merenovasi rumah, rencanakanlah atau konsultasikanlah bersama ahlinya. Contohnya, ngebangunrumah.com, karena selalu ada solusi bersama kami Sobat Kang Bangun. Oke, itu aja Sobat Kang Bangun untuk video kali ini. Semoga informasi di video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Saya Anha Firdaus, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangunrumah.com, one stop living solution. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, one stop living solution.